Pemirsa, menuju kontestasi pemilu Kada Banyuwangi 2020, bakal calon Bupati Banyuwangi yang nantinya akan menuju kontestasi politik semakin gencar untuk bersosialisasi, untuk menjaring aspirasi masyarakat yang nantinya untuk menjadikan Banyuwangi lebih baik. Salah satunya Gus Yazid ini misalnya, tak ada hentinya bergerilya ala AY, menjaring aspirasi masyarakat, berkonsolidasi bersama masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan nantinya dapat menjadi manfaat serta kesejahteraan bersama. Seperti halnya perkumpulan tokoh masyarakat dan para kiai ini di Dusun Sidomulyo, Desa Sumber Beras, Kecamatan Muncar, yang tengah dihadiri Gus Yazid dan juga selalu didampingi Kiai Haji Suyuti Toha. Gesah hangat untuk kemajuan umat dan masyarakat membahas dari segi sektor perekonomian dan peningkatan produksi pertanian serta pengelolaan pasar tradisional. Di kediaman Kiai Haji Mufid Jubairi Toha, masyarakat sekitar berkumpul untuk menyampaikan aspirasinya terhadap Gus Yazid. Dialog kemajuan disampaikan dari beberapa warga dan tokoh masyarakat menyampaikan aspirasinya terhadap Gus Yazid. Jawaban santai penuh makna dilontarkan oleh pria karismatik dan idealis Haji Ahmad Yazid terhadap masyarakat, menjawab pertanyaan dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk menuju kemakmuran. Serapan aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan menjadi motivasi serta semangat Gus Yazid untuk terus berikrar dan memperjuangkan atas keluhan masyarakat untuk menjadikannya lebih baik dan sejahtera. Sambutan dan pemaparan visi dan misi Gus Yazid yang merupakan bakal calon Bupati Banyuwangi ini membuat seluruh masyarakat sekitar tertunduk kagum serta memberikan respon positif terhadap Gus Yazid dan juga memberikan motivasi untuk terus berjuang demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, umumnya masyarakat Banyuwangi. Jadi kembali calon Bupati kita yang tidak ada lainnya kecuali Gus Yazid, disingkat AY. Kalau bagaimana dengan cara diberkatakan Yul Fatihah pindah mahon kaki panjangipun Ibu Hajar Masya ini kok ibu mau tuanipun pakai Mufid niki ibunya ini ibu kita Puskesmas karena sakit berkekuatan parah. Jadi sudah ada beliau ini ternyata dengan ibu dan Puskesmas. Malam terakhir untuk pembubaran acara calon bupati dan Puskesmas malah empat menjadi gitu. Mohon maaf Ibu Hajar Masya dari Pandit Asyik Kelompok Umur Ibu Fahmi bersehat Allah Subhanahu Wa Taala dari Pandit Sampun berdekat Ibu Kabul Pelawan Dekabul dan Ibu Allah dan sehat atau Fahmi gampang ada Ibu yang penting monggo masyarakat tadi pada Ibu Hajar Masya dikasihkan kepada yang kebutuhan kesehatan. Beberapa kali memberikan misalnya dengan cara pertama akan bikin jari, dengan beberapa pimpinan tokoh-tokoh, dan juga setelah dua kali di sana, dan berikutnya juga di rumahnya. Engkang sedaya menika kangge kula mboten mari tujuan kula namun ingin Banyuwangi baik dan Gus Yazid ini kalau menjadi bupati yang amanah yang dilakukan adalah maslahah amah, bukan hanya maslahah kelompok tapi maslahah yang umum. Ini ingkang kula tuju
secara umum, bukan hanya mantan secara umum. Yang saya maksud itu. Lajeng lamar kalihipun kami bisa sumber beras ini buat tenaga pertemuan ini kekuatan yang siap ini ibu kalau serahkan kepada Pak Joko kalian Pak Santoso. Para bapak, ibu yang dihormati, singkatnya awal acara dalam ini kulon pertama mengucapkan terima kasih yang dalam-dalamnya kepada Gus Yazid bersama rombongan yang berkenan hadir di tempat saya ini, karena tadi dikatakan oleh Yudi kita saling membutuhkan. Namun berteman pada malam hari ini memang kita awali, saya mengumpulkan dari bersama kawan-kawan jamaah dari tokoh-tokoh masyarakat imam musola, antara lain musola Al-Ikhlas belum berduru ler juga hadir tadi Pak Haji Husain bersama Cahli Ustaz Alwi dari musola Al-Ikhlas, musola Ar-Rahmah juga hadir Ustaz Hasan dari Al-Hidayah Banyuwangen, Grup Banyuwangen juga hadir, Pak Sudin di Pusat Detik ini juga hadir. Dari mana lagi? Al-Mubarokah hadir. Siapa? Oh, alhamdulillah. Terus Betul Mutakin hadir. Apa ini? Bayar muda hadir. Hadir. Alhamdulillah. Pak Harto hadir. DVD Derek hadir. BPD hadir, Pak Jari BPD hadir ya. Alhamdulillah, Bapak pada malam ini insya Allah sudah lengkap hadir. Yang semua itu sementara, ya. Semua itu sementara. Dukung-mendukung belum pernah kenal sama kita sih. Walaya justru tidak bina kiroh jadi alfiah. Orang menang obo al-ibtidah ugawi mutadak kai pemimpin bina kiroh dikelan wongkak urung kenal. Karena tak kenal maka tak sayang. Untuk itu pada malam hari ini kami mengumpulkan masyarakat takbir juga lengkap insya Allah, dari imam masyarakat insya Allah, yang mereka pertama tahap awal ingin berkenal sama Gus Yazid, ingin tahu profil Gus Yazid, nanti bagaimana Gus Yazid matur dengan kawan-kawan agar kawan-kawan lebih tahu dengan jelas siapa Gus Yazid gitu. Karena sudah tahu dengan siapa kabinet, insya Allah nantinya siapa lagi yang kami dukung kalau bukan beliau ini. Gus harapan kami, tujuan kami tadi, saya umpamanya Yazid, siapa tuh Yazid, aku dewi yang pakai karo. Makanya pertama itu alat sasaran wala judul tidak binar. Kita pilih pemimpin urung kenal urung roh kode karo pilih apa? Pilih pemimpin yang jauh karo. Kalau kita benar dong itu Gus Yazid saya mau tadi mengebrakan siapa atau panjenengan itu Yazid. Lain kulo insya Allah nenek sambung-sambung apa sambil wudhu sebentar sampai punaan pulau itu putarnya kakak pulau Jember ya bandingin Nek Fitri iku dibut dulu garwa putu saking sidogi iku sangat gitu takkan gitu sama kayak begitu gitu pasukan itu insya Allah akan sampai bila menikah hukuman dukung setelah kejobok karena figur memang harusnya didukung, masih ada hubungan sambung silaturahmi lebih kuat lagi berdukungnya. Jadi perkenalkan Bapak Ibu sekalian, dalam nama Ahmad Yazid, lahir 12 Desember 1980. Jadi kadang-kala orang mengatakan saya kok sih bocah katanya gitu. Padahal saya juga sebentar lagi sudah 40 tahun kok masih dikatakan masih bocah gitu, Ibu Bapak sekalian.
Dan alhamdulillah wa syukurillah, di tahun 2019 kemarin saya bisa menginjakkan kaki yang pertama kali semasa hidup saya di bumi Belambangan, yaitu kota tercinta kita, Banyuwangi. Dan saya dibimbing dan dituntun langsung ke Banyuwangi bersama mama tercinta saya yang kebetulan juga asli Banyuwangi, lahir di Bangerang, Tegal Melimo, ibu bapak sekalian. Jadi saya bulan Juli 2019 kemarin pulang ke Banyuwangi dengan istri dan juga mama untuk yang pertama kalinya di Banyuwangi. Disitulah tiba-tiba mama saya menyeletuk dan disampaikan ke Papa Lintang Waluyo, di mana Papa juga putra daerah Banyuwangi, kelahiran Tegal Melimo dan Limo. Nyeletuknya tidak tahu nyeletuknya beneran apa guyonan waktu itu. Tiba-tiba ngomong, sudah, kamu harus bisa memperbaiki dan bangun Banyuwangi, dan kamu nyalon bupati Banyuwangi biar naganya enggak harganya 1.000 rupiah kayak sekarang gitu itu bapak sekalian. Jadi memang waktu itu harga naga bulan Juli 2019 itu saya nanya itu harganya 1.000 rupiah per kilo. Jadi mama pemerintah seperti itu, dan saya pikir itu guyonan atau bercandaannya mama. Sampai pulang ke Jakarta pun ternyata menjadi pembahasan keluarga besar Papa Lintang Waluyo. Sampai diputuskan saya harus mengikuti titah atau perintahnya orang tua, bahwa saya harus pulang ke Banyuwangi dan saya harus mencalonkan diri menjadi bupati Banyuwangi dan harus bisa membangun dan memperbaiki Banyuwangi demi kemaslahatan umat, demi maslahatan umat yang betul-betul sesuai dengan mutu saya, yaitu adil, makmur, bermartabat. Disitulah dalam pertama kali izin ke Majelis Zikir Darussalam SBY, karena dalam sudah berkarir cukup lama di Majelis Zikir Darussalam atau SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono, dan saya diperintah untuk menghadap atau menemui Abah Yai Kiai Suyuti Toha dan Gus Aam. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, para kiai, masai, para sesepuh dan bini sepuh, para tokoh masyarakat, kok begitu dekatnya seorang AY Ahmad Yazid dengan Kiai Haji Suyuti Toha. Jadi memang saya diperintah, Pak, kalau sudah Kiai Suyuti Toha merestui, mengizinkan, maka Majelis Zikir Darussalam atau Kirin SBY pun insya Allah merestui dan mensupport untuk mendukung saya menjadi Bupati Banyuwangi 2020-2025. Amin Allahumma amin. Disitulah Bapak Ibu sekalian, dalam malam ini mohon doanya dan mohon restunya. Mudah-mudahan saya panjenengan terima di hati, bukan di pikiran, tapi di hati. Kalau memang perkenalan malam ini panjenengan rasakan mantep, mantep, syukur alhamdulillah, monggo. Misale kirang mantep, kirang enten pundi kula monggo jenengan kandhani. Pantese dianggap anak kula ki monggo panjenengan anggap anak. Pantese dianggap adik ki panjenengan anggap adik. Pantese dadi napa mawon kula teranggipun. Sing penting kula pengin silaturahmi niki berlanjut sampai kemaslahatan umat Banyuwangi ini terwujud sesuai dengan harapan para alim ulama, para kiai-kiai dan umat Banyuwangi. Makanya mutu saya adil, makmur, bermartabat.
Dan juga di situ ada kalimat di banner saya, Bu, yang gambar Batman itu. Ada kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Jadi saya meminta semua tim saya pun dari awal sebelum saya audien dengan masyarakat, jangan pernah berharap masuk timnya AY engko oleh bayaran, masuk timnya AY engko jaluk duit, jaluk timnya AY engko maringono untung, aku diganti bensine. Tidak ada itu Bapak sekalian. Boleh sampai tanya semua tim saya yang sampai sekarang bertahan, tidak ada yang namanya kita kasih uang, kita kasih bayaran, itu tidak ada. Memang semua beliau-beliau itu mendukung saya dari awal sampai sekarang, termasuk Abaye Suyuti Toha pun boleh panjenengan tanya, memang sesuai moto yaitu kerja ikhlas, ikhlas dulu. Habis itu kerja cerdas, setelah itu kerja tuntas, diberesin. Sampai alhamdulillahnya karena dengar bahwa Ahmad Yazid itu gembar-gembor di masyarakatnya tidak ada duit, iku tidak ada duit, iku caloni gitu. Sampai datang pengusaha ke pondoknya Abaye Suyuti nawarin duit, Pak. Sampai pengusaha-pengusaha datang ke Abaye Suyuti, iki ada duit ini, kalau Gus Yazid mau, ini saya mau nih, ayo dipakai, tidak apa-apa uang ini. Tapi Abaye Suyuti mengatakan ke saya tengah malam itu, Gus, masih ingat saya kata-kata kalimatnya Abaye Suyuti, Gus, misale aku duit Gus, aku sing bandani sing biayai kowe. Soale iki sing butuh duduk kowe, sing butuh iki aku, sing butuh iki umat yang dandani Banyuwangi. Saya nangis Ibu Bapak sekalian. Aku iki sopo gitu loh. Saya ini siapa kok sampai diperjuangkan seperti itu dengan Kiai Suyuti Toha. Saya itu takut dan malu, takut mengecewakan, malu nanti menjadikan wirang karomanya Abaye Suyuti Toha yang terkenal sebagai kiai karismatik. Selalu saya katakan ke Abaye Suyuti Toha, mboten Abaye, bismillah mawon, insya Allah segala niatan baik, insya Allah nggak ada pertolongan saking Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Jadi Ibu Bapak sekalian, pada malam perkenalan hari ini saya cukupkan percakapan saya sekian. Kenapa? Karena saya sudah berkomitmen dalam menyusun program misi dan visi, 60% itu saya ingin mendengar dari masyarakat, 40%-nya dari ide inovatif kepala saya, dan itu sudah kita susun yang akan kita setorkan untuk DPP para partai-partai politik yang insya Allah yang sudah dilobi oleh Abaye Suyuti Toha bersama Gus Aam dan kiai-kiai Jawa Timur lainnya. Sebelum saya serahkan ini, saya mau cerita sedikit ambil hikmahnya. Tuhan itu mencipta pertama itu ada makhluk mati, habuk mati, yaitu batu-batuan. Batu-batuan tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh manusia sama sekali. Kemudian mencipta lagi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan lebih hebat daripada batu, bisa berkembang. Ini dari angin maupun dari manusia dan sebagainya. Kemudian hewan, makhluk hewan ini lebih baik daripada batu-batuan. Ini hewan. Perlu diketahui, saya ini punya kemenangan. Oh, derek ngapunten nggih, kula Pak Suwarsono nggih, saking pensiunan RPKAD di Jakarta nggih. Terus pensiun tahun 92 nggih. Asline nggih mriki kula niki palike Joko niki. Ngapunten. Nggih, wis aja kakek perkenalan pun. Sepenting kula kali jenengan satu hati. Kita kepada itu tadi makhluk hewan-hewan. Hewan kemudian kula niki minjuk ditakoni. Siapa calonnya? Gus Yazid, Gus Yazid. Suara emak itu. Sekali lagi, Gus Yazid. Suara bapak-bapak, Gus Yazid. Wah, ini mantap sekali ini.
Cuma kula tinggali Dewi niki sakniki kula dalam hal ini sakniki kecewa. Jadi pemerintah Kabupaten Banyuwangi niki slogane mempertahankan pasar tradisional, menolak nopo niku supermarket, tapi ternyata lewat belakang kalau tingali kok masih berdiri. Masyarakat jadi mempertahankan mbok 6 mbok ya mbok ton bertahan, nyatane dihapus tok. Iki saestu tolong sampean catet niki. Sampean sanggup mempertahankan pasar tradisional napa mboten niki? Nah, niki jawabane mangke kula nyuwun kersane rencang-rencang kula tetap bertahan saged-sagedian terus. Nggih. Lek mboten ancur pun niki ekonomi pun dikuasai oleh komunitas pedagang besar niki. Nggih. Niki mawon sing kula pentingne kula kepangin jenengan nggih niki intine. Dadi nyuwun tulung piye carane program nopo jenengan iso nglindungi rencang-rencang kula pedagang pasar tradisional bisa bertahan dalam kehidupan hari ini. Lek mboten insyaallah pun pasar Tenggeri pun telas Pak. Pasar Dugebang pun sepi wong kakang kula dadi lurah teng Dugebang. Nggih, pasar Tapan dilebut entek mboten enten tiange. Pasar Dijorjo pun tutup. Pasar Ndayu niki kula kembangane kempis-kempis Pak pun bar sedina payu sapotong rong potong tek gimbangan dinane niki. Nggih Pak Joko, jadi saya sudah katakan di beberapa stasiun televisi dan juga beberapa media, menata kota bukan berarti meratakan masyarakatnya. Permasalahan tentang pasar tradisional dan pasar modern ini sempat juga kita bahas di diskusi para aktivis dan juga para akademisi. Pasar tradisional itu wajib hukumnya kita lestarikan. Di saat saya diberikan pertanyaan oleh warga atau perwakilan dari Pasar Rago Jambi mengenai isu penggusuran PKL pun juga sudah saya bahas. Dan saat ini Pak Joko juga menyinggung bagaimana program saya untuk pasar tradisional. Jadi Ibu Bapak sekalian, perekonomian suatu desa, kelurahan atau kecamatan itu bisa dikatakan maju dan tidaknya tidak perlu kita menanyakan berapa pendapatan, berapa aset, berapa uang warga di desa, kelurahan atau kecamatan tersebut. Tidak perlu kita tanyakan. Tidak perlu juga kita survei jumlah rumah mewah atau panggung tingkat berapa, tidak perlu. Kita cukup melihat 3 aspek sektor ekonomi yang bisa kita jadikan bahan acuan. Jadi kalau saya masuk daerah Muncar, kecamatan Muncar sama Tegal Brimo, saya melihat perekonomian Muncar dengan Tegal Brimo maju mana, bagus mana perekonomiannya. Pertama saya lihat dari banknya Pak, atau ATM centernya. Apabila kecamatan tersebut, desa atau kelurahan tersebut lengkap memiliki banknya, dari 1 bank, 2 bank, 3 bank, 5 bank, bahkan sampai 6 bank nasional ada di kecamatan tersebut atau desa tersebut, satu saya yakini berarti kampung, desa atau kecamatan itu sudah maju. Tapi kalau hanya ada 1 bank saja, BRI, Bank Rakyat Indonesia, dan tidak ada bank swasta lainnya atau bank nasional, berarti masih kita perlu pertanyakan perekonomiannya. Karena perputaran uang itu juga alasan perusahaan perbankan untuk membangun kantor dan pelayanan ATM center di suatu wilayah. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana saya menilai perkembangan perekonomian suatu wilayah atau daerah, yaitu dari pasarnya. Kalau kita survei melihat pasarnya sepi Pak, ini kita pertanyakan apakah fasilitasnya yang kurang memadai, apakah komoditi yang dijual yang kurang lengkap, yang ketiga apakah daya belinya masyarakat yang turun. Itu aspek yang kedua pasar. Aspek yang ketiga
yaitu tingkat kejahatannya. Apabila wilayah atau daerah itu tingkat kejahatannya cukup tinggi, itu bisa kita kategorikan apakah perekonomian sana di situ rendah, kurang, apakah pendidikannya yang kurang. Nah, jadi kalau Pak Joko mempertanyakan program saya apa tentang pasar tradisional, jelas kalau saya mendukung dan mensupport melestarikan pasar tradisional. Apakah saya anti pasar modern? Enggak juga, tapi saya perbandingkan. Kita bayangkan Pak, orang belanja ke supermarket, saya tidak bisa nyebut merek ini. Saya dan panjenengan belanja di supermarket dan kita belanja di pasar. Kalau kita belanja di pasar, niatan ibu-ibu atau kita niatannya beli telur dan tempe dan sayur sawi, tidak akan pernah melenceng untuk beli daging. Itu sudah saya yakin. Jadi kalau ibu-ibu berangkat belinya telur terus sama tempe sama sawi, itu sudah dihitung dengan uang yang dibawa. Tidak akan pernah melenceng membeli daging apapun alasannya. Tapi kalau pasar modern, saya misalkan sendiri atau saya membawa anak saya apalagi, atau saya membawa istri saya masuk ke supermarket, niatan saya satu, misalkan beli rokok, atau niatan saya satu, misalkan beli air aqua. Karena suasananya bagus, suasana AC, komoditi ditaruh berat dengan bersih, yang tadinya saya hanya beli rokok bisa merembet beli yang lain. Itu sudah pasti Pak. Apalagi kalau bawa anak kecil, pasti larinya ke lemari es krim. Bagaimana dengan melestarikan pasar tradisional? Satu, ya pasarnya, ya juga pedagang-pedagang kios-kios kecil. Kalau ini tumbuh berkembang, modern ini terus merajalela, yang saya takutkan, yang saya khawatirkan, apabila masyarakat hanya punya modal 2-3 juta membuka kios, tetangga belanja di saat mau ngutang. Ini jujur saja, kadang-kala kalau ada toko kios kecil, tetangga belanja kalau mau ngutang, di saat mampu membayar cash, maka akan belanja di supermarket karena suasananya yang baik. Iki lo enten keresahan masyarakat ingkang tercantum niki di jalan Kiai Manan iki. Keranten iki dalan iku sampeyan liwat mesti iki bingung sampean. Ajeng milih dalan sing penak niku bingung sampean. Iki saya setuju. Umpami ngene. Gus Yazid Menjing dados purun memperjuangkan jalan raya sing teng niki Patok Solas ke Jalan Iman, karena ini jalan niki khusus untuk anak pelajar sekolah. Kadang liwat itu dibot, takut dengan kula niku tabrakan rebutan jalan sing penak niku wae. Jadi kula suwun nggih keranten niki dalan poros untuk belajar. Niki kula suwun nek panjenengan dados bupati diridani insyaallah napa purun panjenengan memperjuangkan jalan Patok Solas sampai pondok pesantren Ibnu Jutulak menika. Barisan apa Yesuti bisikin saya, yo dan dari yo kewajibannya kepala daerah katanya gitu. Jadi ya jawaban beliau ya memang mewakili sudah. Berarti memang ya masa dalamnya anaknya rusak, bapaknya menengahi kan kata kasar ini. Karena saya tidak pernah mengikrarkan sampai kapanpun apabila saya dijabah oleh Allah menjadi bupati Banyuwangi, saya tidak pernah mengikrarkan diri saya adalah kepala daerah, tapi saya adalah bapaknya umat dan rakyat Banyuwangi. Kemaslahatan umat itu adalah kebahagiaan target hidup saya. Insya Allah saya janji datang Pak Sute, saya jadi bupati Banyuwangi walaupun belum diketok di RP apa itu RAPAD ya, tadi di APBD belum diketok ya kan. Insya Allah saya nggak mampu, saya dan teman-teman saya urunan Pak, kita amin. Amin Allah. Tidak, saya mudah-mudahan terima kasih karena selama ini kan saya masih dengar-dengar. Ya,
ingin ta'aruf, ingin benar siapa sebenarnya Gus Yazid, ingin tahu sebenarnya siapa Gus Yazid dan apa itu profilnya gimana. Tapi insya Allah dengan kedatangan di sini saya sudah bisa menilai siapa itu Yazid, dan insya Allah kawan-kawan sudah mantap. Insya Allah. Kalau masyarakat biasanya itu ikuti saya. Insya Allah ya. Mendukung. Insya Allah mendukung. Biasa, jadi kegiatan saya memang tiap hari memperkenalkan diri ke masyarakat Banyuwangi, ke para tokoh-tokoh, para alim ulama, dan saya ingin bergerilya bersentuhan langsung ke masyarakat. Ini diundang sama Yai Mufid dan Yai Suyuti Toha untuk bertemu dengan masyarakat di desa sini. Ya alhamdulillah, kita ini kan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau sudah kenal insya Allah sudah sayang. Dan saya minta doa restunya untuk masyarakat sini, untuk hajat saya ingin mencalonkan menjadi calon Bupati Banyuwangi 2020-2025. Dan alhamdulillah ditemani para kiai-kiai, para alim ulama, para ustadz, kiai langgar, masyarakat. Dan hari ini alhamdulillah sudah siap dan kompak, solid mendeklarasikan untuk mendukung saya jadi bakal calon Bupati Banyuwangi, menjadi calon Bupati Banyuwangi dan menjadi Bupati Banyuwangi insya Allah. Ayo sukses Banyuwangi, Banyuwangi rumah kita. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.